Zara, kalau kacamata bisa diklaim berapa tahun sekali? Tadi udah dijelasin ya Kak Zara, untuk kacamata bisa diklaim 2 tahun sekali Kak. Silakan ke FKTP terlebih dahulu ya. Dengan Aljis. Ini Pak Aljis ya. Kak, kalau pindah vaskes bulan kemarin, bulan ini mau kontrol apakah surat rujukannya untuk 3 bulan masih bisa dipakai. Ini mungkin maksudnya Pak Aljis ini terdaftar di FKTP A misalnya, kemudian sudah keluar rujukannya untuk ke rumah sakit yang berlaku 3 bulan. Lalu di bulan kedua pindah nih ke FKTP B. Nah, kemudian Bapak mau kontrol lagi nih di rumah sakit. Apakah masih berlaku yang rujukan 3 bulannya atau tidak? Yang untuk rujukan 3 bulannya masih berlaku. Namun jika ada keluhan lain atau keluhan baru, itu maka Bapak akan mengakses FKTP yang kedua. Seperti itu yang sudah diubah ya. Kak, kalau bayi maksudnya nih ya Kak Acil ayah. Kak, kalau bayi BPJS yang nggak aktif habis lahiran mau pindah mandiri bisa langsung digunakan kah? BPJS bayinya ini harus masuk kakak dulu ya Kak kalau mau dipindahkan ke mandiri yang berbayar iuran. Mary Permatasari, Kak, kalau kitanya nggak ada rawat inap ataupun rawat jalan, tetap kena denda nggak bagi yang menunggak? Kalau ibu menunggak, kemudian sudah membayar iuran, ada warning dendanya, tapi tidak mengakses layanan rawat inap atau rawat jalan, itu tidak dikenakan denda ya Bu ya? Ini lanjutan yang tadi ya. Dulu sebelum PPU BPJS pemerintah Kak yang KIS berarti itu tetap kena denda atau enggak Kak? Kalau sebelumnya terdaftar PPU BPJS pemerintah yang KIS, kemudian beralih ke PPU tadi ya Kak Feps ya, kemudian mau ke mandiri nggak kena denda ya atau nggak ada tunggakannya ya, jadi nanti bisa langsung bayar iuran pertama, nunggu 14 hari setelah didaftarkan. Asli bagian yang nanyain pemutihan di skip. Nah Kak, tadi sudah kita jelaskan berkali-kali mengenai pemutihan. Nah untuk pemutihan tunggakan sampai dengan saat ini kami juga menunggu arahan dari kantor pusat. Nah Kakak bisa stay tune ke Instagram atau media sosialnya BPJS Kesehatan. Nanti apabila ada info terbaru dari kantor pusat maka akan langsung diinfokan kok Kak, jadi nggak perlu khawatir. Jadi itu ya kakak bagi yang menanyakan apakah ada pemutihan atau tidak, kami sendiri pun sedang menunggu arahan dari kantor pusat. Kak, dari Umarim Bil Sofian, Kak, paskes bapak aku pindahin ke yang lebih dekat, langsung bisa berobat di vaskes yang baru dipindah nggak ya? Jadi kalau FKTP terdaftar bapaknya Umarim ini sudah dipindah, maka itu berlaku per tanggal 1 bulan berikutnya. Nah, tapi kalau misalnya kondisinya sudah pindah wilayah, misalnya nih
dari wilayah A pindahnya sudah ke wilayah B, makanya diganti Vaskesnya. Walaupun berlaku tanggal 1 tetap bisa mengakses di FKTP tersebut sebanyak maksimal 3 kali, seperti itu ya. Kak, kalau mau nonaktifkan BPJS keluarga yang sudah meninggal bagaimana? Nah, kalau kakak-kakak mau mengakses layanan administrasi bisa secara online melalui WA di nomor Pandawa kita di 0811 8165 165 ya. Jadi nanti bisa mengajukan perubahan data di sana. Nanti mohon disiapkan surat keterangannya, nanti dilampirkan di WA-nya. Bulan kemarin lupa bayar JKN Mandiri, aplikasi JKN minta login lagi, lupa passwordnya, itu gimana? Kalau dari aplikasi mobile JKN lupa passwordnya, bisa pilih menu lupa password ya, nanti biar bisa direset lagi passwordnya. Gitu Kak Salman. Kalau misalnya ternyata nomor handphonenya berubah, nanti bisa melaporkan ke Pandawa untuk merubah nomor handphonenya sesuai dengan nomor handphone yang sekarang. Dek Kanja ada ini. Will end 4 menit. Oh ada 4 menit lagi ya. Kita live-nya 4 menit lagi ya. 2 menit lagi aja. Anak saya masih kuliah umur 24 tahun. BPJS-nya diblokir. Bagaimana cara mengaktifkannya? Siapkan surat keterangan aktif kuliahnya. Nanti bisa mengajukan pengaktifan kembali melalui Pandawa di nomor WA 0811 8165 165 ya. Yang penting disiapkan surat aktif kuliahnya ya. Bapak atau Ibu Oel Rosen. Mau mengajukan Kak ulangi nomor Pandawanya yang di atas ini ada Kak 0811 8165 165. Dia hilang gimana? Ini dia ya. 0811 8165 165 ya. Kak mau mengajukan rehab bagaimana caranya? Kalau ingin mengajukan cicilan rehab bisa dari aplikasi mobile JKN ya. Nanti di download aplikasi mobile JKN-nya. Di aplikasi mobile JKN ada menu pendaftaran rehab. Status ayah dan ibu udah hilang pertanyaannya. Status ayah dan ibu berubah jadi PBI tapi anak-anak masih mandiri. Gimana caranya agar PBI semua? Nah, jadi untuk pengajuan menjadi PBI bisa mengajukan ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial setempat ya. Sebelum datang ke sana boleh datang ke kantor kelurahan dulu atau kantor desa dulu untuk menanyakan bagaimana mekanismenya. Untuk pemutihan kami sampaikan kembali ya. Untuk saat ini belum ada informasi resmi yang diberikan dari BPJS Kesehatan terkait dengan pemutihan. Jadi sobat JKN jangan sampai mendengarkan isu-isu yang ada di masyarakat
tunggu saja informasi resminya setelah nanti diinformasikan dari kanal resmi kita ya, seperti TikTok resmi BPJS Kesehatan, Instagram resmi BPJS Kesehatan, atau dari website resmi BPJS Kesehatan, seperti itu ya. Kemudian ini sebelum 3 menit lagi ya, sebelum menutup live kita pada siang hari ini, sebenarnya tadi kan kita temanya untuk pelayanan rawat inap ya, karena ada isunya bahwa untuk pelayanan rawat inap itu betul nggak hanya 3 hari setelah itu dipulangkan, seperti itu ya. Jadi untuk lama hari rawat inap pasien itu tidak dibatasi oleh BPJS Kesehatan. Kalau misalnya ada peserta yang menerima informasi, oh itu memang peraturan BPJS, tidak ada ya teman-teman ya. Jadi BPJS Kesehatan itu tidak pernah mengeluarkan ketentuan terkait dengan pembatasan hari rawat inap. Lama hari rawat inap itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab ataupun indikasi medis, artinya dari dokter penanggung jawabnya yang menentukan apakah memang kondisi pasiennya perlu dirawat lebih dari 3 hari atau cukup hanya 3 hari atau sebelum 3 hari sudah bisa pulang, seperti itu ya. Semuanya tergantung dengan kondisi si pasiennya sendiri pada saat dilakukan perawatan rawat inap, seperti itu. Kemudian kalau teman-teman menerima isu bahwa pasien JKN harus pulang 3 hari, nanti teman-teman juga bisa atau mungkin pengalaman ya, bisa melaporkannya ke BPJS 1 yang ada di rumah sakit tempat teman-teman mendapatkan pelayanan rawat inap. Atau kalau misalnya sudah pulang kemudian tidak ingat nomor BPJS 1-nya, bisa dihubungi ke Pandawa melalui 0811 8165 165. Jadi kuncinya kalau kita memang mendapatkan pelayanan rawat inap, lalu kita sudah dirawat inap, sepenuhnya kita bisa untuk melakukan konsultasi dengan dokter. Misalnya dokter memutuskan nih 3 hari sudah bisa pulang gitu ya. Jadi kalau dokter sudah memutuskan 3 hari sudah bisa pulang, namun pengalaman kita belum sembuh nih dok, atau masih ada keluhan, itu boleh disampaikan ke dokternya. Nanti dokternya akan memberikan penjelasan. Nah, kalau dari pengalaman saya pribadi pada saat rawat inap itu, kalau misalnya saya masih punya keluhan, kemudian dokter sudah bisa memutuskan sudah bisa pulang nih, seperti itu, maka saya akan berkonsultasi, dok saya masih punya keluhan seperti ini, A, B, C disampaikan. Nah, pengalaman saya dokter menyampaikan seperti ini, oh iya bu, jadi untuk kondisi yang seperti itu pengobatannya bisa dilanjutkan untuk perawatan rawat jalan, seperti itu. Jadi setelah kita stabil di rawat inapnya, artinya dari kondisi kita pada saat kita masuk rawat inap di rumah sakit, ada diagnosa yang sudah ditentukan dokter, ada pengobatan yang dilakukan oleh tim medis di rumah sakit, dan sudah dilakukan pengecekan dan kontrol serta pemberian obat-obatan dan tindakan lainnya. Dan setelah dipantau, diobservasi, oh ini sudah stabil pasiennya, maka pasien sudah diperbolehkan pulang. Kalau ada keluhan-keluhan lain yang mungkin bisa dilanjutkan untuk perobatan rawat jalan, maka pasien akan diberikan surat kontrol ulang pasca rawat inap, seperti itu. Nah, menjadi perhatian teman-teman juga bahwa kalau kita sudah pulang rawat inap, itu artinya bukan sepenuhnya sembuh, sehingga pasien yang selesai perawatan rawat inap tetap harus dipantau, tetap harus dirawat di rumah, dan dilanjutkan perobatannya dengan rawat jalan apabila memang dari arahan dokter menyarankan masih melanjutkan untuk perawatan rawat jalannya, seperti itu ya teman-temannya. Jadi kalau misalnya ada pasien yang bilang ya saya belum sembuh tapi saya sudah dipulangkan, ya memang dipulangkan bukan berarti sembuh total, karena masih ada pelayanan rawat jalan yang perlu dilanjutkan dan perawatan di rumah, seperti itu ya. Jadi sudah clear ya terkait dengan isu harus 3 hari rawat inap dan harus sudah pulang, itu tidak benar ya teman-temannya, seperti itu. Nah, karena sudah di penghujung acara juga ya Caya, jadi sudah 12.05, kita tutup dulu untuk live TikTok pada siang hari ini. Nah, untuk selanjutnya nanti kita buka live berikutnya di jadwal yang diinfokan berikutnya, seperti itu ya. Makasih kakak-kakak abang-abang semuanya. Terima kasih untuk antusiasnya. Yang belum dijawab mohon maaf ya, nanti bisa chat kembali di live berikutnya ya. Selamat siang. Selamat siang. Dadah. Dadah. Gimana?